Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Adik-adik, kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema kedua, pembelajaran ke-6. Pola lantai karya tari. Dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, bentuk pola lantainya pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuknya yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tari-tarian klasik yang terdapat di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi baru dan tari rakyat juga mempunyai maksud. Perhatikan bentuk pola lantai dalam dua tarian yang berbeda berikut ini. Kedua karya tari pada gambar tersebut merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Jaran Kepang berdasarkan bentuk koreografi termasuk dalam jenis tari rakyat, sedangkan tari bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Bentuk pola lantai tari Jaran Kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tari bedaya. Pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari Jaran Kepang tidak mempunyai maksud apapun. Sebaliknya, pola lantai yang terdapat pada tari bedaya mempunyai maksud. Ada satu pola lantai pada tari bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Ayo membaca. Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Yayasan Sukma Bangsa Biren di Aceh menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Biren, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta, ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bungung Jumpa, dan tari Pukat. Namun, ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Ayo berdiskusi. Nomor 1. Peristiwa apa yang terdapat pada teks Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Peristiwa yang terdapat pada teks Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air adalah digelarnya lomba seni tari kreasi Nusantara di Aceh. Peserta lomba menampilkan berbagai tarian daerah Aceh.
Ada peserta lomba menarikan tarian daerah Jawa dan penampilan anak-anak menarik perhatian pengunjung. Nomor 2, mengapa ada anak yang menampilkan tarian Jawa? Ada anak Aceh yang menarikan tarian Jawa karena ingin menampilkan sajian yang berbeda dan menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Yang nomor 3, sikap apa yang dapat ditiru dari teks anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Sikap yang dapat ditiru ialah kreatif, berani tampil dengan percaya diri, menghargai kebudayaan daerah lain, dan cinta tanah air. Tarian apa yang pernah kamu peragakan? Tarian jaranan. Nomor 5, apakah kamu berminat belajar tari daerah lain? Mengapa? Saya berminat mempelajari tari daerah lain untuk lebih mengenal berbagai tarian dan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keenam, ceritakan pengalaman menarik saat kamu atau temanmu memperagakan tarian daerah lain. Ketika kita menarikan tarian daerah lain, ternyata kita dapat mengetahui berbagai macam seni yang berasal dari daerah lain. Ayo renungkan. Pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku. Lingkungan di sekitar kita harus selalu kita jaga. Keinginan untuk menjaga lingkungan dapat dimulai dari sendiri terlebih dahulu. Sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik yaitu membuang sampah pada tempatnya. Bila perlu, memungut sampah yang kiranya berserakan. Membuang sampah adalah hal terkecil yang dilakukan sejak dini untuk membuat lingkungan sekitar menjadi lebih baik lagi. Bila perlu, berlatihlah untuk memungut sampah yang berserakan.